Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Frandi, di video ke-9 YouTube Mastery 1.0. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang konsistensi metadata. Untuk penjelasan lengkapnya, mari simak video berikut ini. Oke, konsistensi metadata. Sebelum kita bahas kenapa kita harus konsisten terhadap metadata, mungkin teman-teman masih ada yang belum paham ya. Jadi metadata itu apa? Jadi metadata itu adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. Jadi metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data, dan nantinya itu dalam suatu basis data. Nah, kalau melihat pengertiannya malah tambah bingung ya. Jadi secara simpelnya kalau kita bahas metadata di YouTube itu adalah ada 4 ini ya. Dia ada di channel keyword atau kata kunci channel. Kemudian kedua dia ada di meta tag video. Kemudian dia ada di hashtag. Dan terakhir adalah meta description. Nanti ini apa? Nanti akan saya jelaskan di prakteknya langsung. Nah, di YouTube Mastery 1.0 ini diajarkan agar metadata kita konsisten. Gitu ya. Kenapa harus konsisten? Karena ini nanti akan penting sekali untuk menerapkan strategi SEO. Jadi semakin mirip judul, deskripsi, dan tag di semua video di channel kita, itu maka akan semakin banyak video yang akan direkomendasikan kepada orang yang menonton salah satu video Anda. Gitu ya. Jadi ini disebut dengan suggested video loops. Jadi ketika Anda salah satu orang nonton video kita, gitu ya, misalkan judulnya tentang rahasia A misalkan. Nah, ketika orang tersebut udah nonton rahasia A, maka dia akan tersuggest, yang sebelah kanannya itu akan disuggest video kita sendiri yang masih related dengan pembahasan rahasia strategi A, gitu ya. Mungkin rahasia strategi B. Itu memastikan itu, sehingga suggested video loops. Artinya satu orang pengunjung kita itu akan banyak menonton video di kita. Ini merupakan strategi yang luar biasa menurut saya. Maka harus metadata kita harus konsisten. Nah, apa ruginya ketika kita tidak konsisten metadata ini? Bentuknya seperti apa? Maka video kita ini tidak akan direkomendasikan di feed kita sendiri. Kalau udah tidak direkomendasikan oleh YouTube, maka apa yang terjadi? Yang pertama, kita kehilangan banyak potensial view yang harusnya tadi orang nonton video kita, kemudian nonton video kita lagi, karena video kita tadi nggak ada yang related gitu ya, atau tidak ada metadata yang konsisten sehingga nggak sama, sehingga orang tersebut bisa jadi untuk berikutnya nonton video dari channel lain gitu. Yang kedua, dia menjadi channel yang bocor. Dan itu adalah tugasmu untuk memberitahu YouTube bahwa kamu layak mengisi tempat itu dengan mengimplementasikan metadata yang konsisten. Tadi ya, ibaratnya kalau kita tidak mengimplementasikan metadata yang konsisten, channel kita ini bocor. Tadi ya, karena satu orang harusnya masih nonton video kita lagi, tapi dia harus nonton video di channel lain, karena kita nggak ada metadata yang konsisten. Jadi itu ya, tentang konsistensi metadata. Nanti kita akan saya jelaskan lebih lanjut untuk masalah implementasinya. Bagaimana konsistensi metadata ini diimplementasikan di channel kita, di video kita. Oke, mungkin begitu video ke-9 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.